juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah hadir. Ibadah pada kali ini merupakan ibadah ujian praktek kelas 12 khususnya yang bertemakan puji-pujian Allah bagi Allah. Semoga ibadah ini bukan hanya sebagai ujian praktek anak kelas 12, tapi ibadah ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Kok kelihatannya pada apa sih? Kita punya satu jargon. Kalau kita bilang ada sukacita, kalian harus bilang ada sukacita, ada sukacita. Yes, yes, yes. Bisa?
kami, dan Engkau juga Tuhan berkati ibadah ini Tuhan sampai seminar. Kiranya Tuhan ibadah ini dan seminar ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Mari kita landasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur 68 ayatnya yang keempat sampai ke-5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Amin untuk firman Tuhan. Benar bahwa patutlah kita bersukacita dan bergembira di hadapan Yesus Allah yang telah menciptakan dunia serta isinya dengan begitu luar biasa. Benar sekali, Stefi. Sebagai ungkapan sukacita kepada Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan enggak? Nah, untuk itu kita mari naikkan pujian dengan berkata menaikkan syukurku. Jemaat, kalau undang untuk berdiri.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bakal menyanyikan pujian Puji Kuasa dari Raja Mulia.
Benar Tuhan Yesus, Engkau begitu berarti bagi kehidupan kami. Engkau segalanya buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lewat ujian praktek kelas 12, ini konsep ujian dan penyembah. Kiranya ujian kami boleh berkenan kepada-Mu, sehingga Kau memberikan kekuatan, bahkan juga kemampuan di dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini dimanapun kami berada. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menggugahkan hati kami untuk boleh kami terus merenung, bahkan juga untuk terus belajar melakukannya sehingga kami sempurna. Berbicara Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus untuk jemaat kecil dan ILP yang sudah boleh merespon undangan kami sangat bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan, bahkan juga memberkati apa yang didapatkan selama mengikuti mini konser ujian praktek kelas 12. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang 25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk perikop Kisah Para Rasul dari pasal 16 ini, terutama dari ayat 13 sampai 40, kita boleh baca, kita boleh mengetahui kira-kira apa sih penyebabnya Paulus dan Silas di penjara. Jadi kalau kita baca di sini, mengapa mereka di penjara? Itu karena mereka, Paulus dan Silas itu mengusir roh enum dan seorang wanita yang menjadi sumber penghasilan daripada tuan-tuan di sana. Jadi ketika setan itu terusir, sehingga penghasilan mereka itu tidak ada lagi, maka mereka menjebloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Ini yang menjadi melatar belakangi kenapa Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian itu artinya memuji, bertepuk tangan, dan memperbesarkan kuasa Allah. Itu yang disebut dengan ujian. Jadi bagi kita orang Kristen, ujian itu adalah suatu ungkapan pernyataan menyembah, atau suatu ungkapan pemujaan menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita dalam memuji itu merendahkan diri kita dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan sebagai ungkapan cinta, rasa syukur, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian akan membawa roh kita ke dalam suatu puncak keakraban dan persahabatan antara kita dan Tuhan. Jadi ada suatu hubungan yang erat, ada suatu keakraban, ada suatu relasi yang luar biasa di dalam ujian kita antara kita secara pribadi, kalau kita memuji menyembah secara individu atau secara bersama-sama seperti di tempat ini dengan Tuhan. Kita punya suatu relasi yang luar biasa, relasi yang sangat akrab antara kita dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Yesus membicarakan kemunafikan orang Farisi, kenapa orang Farisi disebut munafik? Karena orang Farisi mereka itu hanya kegiatan di luar saja, dan
dan bukan keluar dari hati. Jadi mereka hanya kelihatannya saja memuji Tuhan, tapi dari hatinya tidak memuji Tuhan. Kita bisa baca dari Matius pasal yang 15 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Saya ulangi buat kita semua. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Jadi lain di bibir, lain di hati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian itu adalah sesuatu yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan tulus hati kepada Tuhan dari dalam hati kita. Kalau kita baca bersama-sama di Mazmur, kita bisa membuka Mazmur pasal yang 150. Kita bacakan bersama-sama. Mazmur pasal yang 150 ayat yang pertama sampai 6. Sudah ketemu Bapak saudara sekalian? Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama setelah saya bacakan perikopnya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia atas segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan hikmat sang kepala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan banyak dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdiri. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala nafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita harus memuji Tuhan dalam segala hal, dalam segala cara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi perikop Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dari ayat 13 sampai 40, kita bisa melihat ada 3 hal yang Tuhan kerjakan terhadap Paulus dan Silas ketika memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama kita boleh melihat ada sesuatu pengalaman atau kuasa mujizat yang terjadi. Jadi ada mujizat yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan. Ada mujizat yang terjadi, ada kuasa mujizat di dalamnya. Paulus dan Silas mengalami kuasa mujizat. Apa yang mustahil? Jika Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus berkeyakinan tidak ada sesuatu pun yang mustahil ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir dalam kita. Apa yang sukar? Bagi Tuhan sangatlah mudah untuk melakukan apapun. Dan kita tidak perlu khawatir akan suatu kesulitan, akan suatu kesukaran. Mungkin untuk saat ini kelas 12 kebingungan atau khawatir masa depannya seperti apa, mau kuliah di mana, kemampuannya seperti apa, persiapannya seperti apa. Sudah mulai ketakutan, sudah mulai kekhawatiran melanda kehidupannya. Kita tidak perlu khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita tagih janji-janjinya, karena Tuhan bilang tidak ada yang sukar. Sangat mudah bagi Allah untuk melakukan segala sesuatu. Ada pintu-pintu yang tertutup, tapi Tuhan sanggup membukanya. Kita harus meyakini itu. Ketika pintu-pintu yang satu tertutup, pasti Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Ini keyakinan yang harus kita pegang teguh. Tuhan sanggup bukakan belenggu-belenggu, dilepaskan, dan Tuhan ditinggikan serta dipermuliakan. Ini yang menjadi hal yang pertama yang mau diperlihatkan dalam
perikop ini, mengalami kuasa mujizat. Yang kedua, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya melihat kuasa bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang memuji dan menyembah Tuhan. Ada perubahan hidup di sekitar daripada Saulus dan Silas. Terjadi perubahan hidup dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat orang-orang yang memuji, memuliakan Tuhan. Ada kemuliaan yang terpancar dan terus menjadi berkat bagi banyak kota dan banyak orang dimanapun orang-orang percaya itu berada. Jadi kita menjadi kesaksian ketika kita memuji, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan ada dalam kita dan Tuhan berada dalam kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang mau kita lihat dalam perikop ini adalah lewat Paulus dan Silas ini membawa jiwa datang kepada kita. Lewat pujian penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas membawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya bacakan buat kita dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa kepada kepala penjara yang pada akhirnya melihat kuasa pujian dan penyembahan itu datang kepada Tuhan dan percaya, sehingga dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan duduk dan berdiam serta berkata-kata pada kita ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita datang memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah bersama-sama dengan kita. Kita yang dibimbing akan diteguhkan. Kita yang bimbang akan diteguhkan. Yang hancur akan dipulihkan. Akan dilepaskan. Bahkan kemenangan, pemulihan, dan kekuatan untuk menghancurkan setiap kekuatan musuh ataupun kuasa kegelapan akan dihancurkan. Mungkin saat ini kita yang ada di tempat ini banyak pergumulan. Untuk anak-anak SMA atau SMP yang masih duduk kelas 7, 8, 10, 11 merasa sulit untuk mempelajari pelajarannya. Datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan supaya Tuhan berikan kekuatan, kepintaran dan kemampuan, kedisiplinan untuk mempelajarinya. Kelas 12 yang belum tahu masa depannya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan puji-pujian sehingga kuasa Tuhan itu menaungi kita. Buat kita yang mungkin pemuda yang sedang bekerja, punya suatu pergumulan dalam pekerjaan yang tidak begitu mulus, mari datang kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Bahkan bagi pemuda-pemudi yang membutuhkan jodoh, yang melihat di sini kondisinya minoritas, sulit untuk mendapatkan jodoh, datang kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, maka kuasanya Allah akan bertindak memberikan apa yang menjadi kerinduan.
Mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Dan kita undang hadirat Tuhan hadir kepada diri kita masing-masing, sehingga apapun pergumulan hidup kita akan dibereskan, akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan yang sungguh luar biasa, yang membukakan hati kami sehingga kami boleh semangat di dalam menjalankan kehidupan. Apapun menjadi pergumulan kami yakin kami datang kepadamu dengan pujian dan penyembahan, maka kuasa Allah akan nyata bagi kami untuk menyatakan kerinduan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh diberkati dan boleh menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang-orang lain Tuhan yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati mini konser daripada kelas 12 ini. Biarlah ini adalah awal bagaimana mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau dan menanamkan iman mereka supaya mereka teguh kepada Tuhan. Bahkan ketika nanti kami akan melanjutkan acara ini dengan seminar Love Second Dating, kiranya Engkau juga memberkati sehingga apa yang kami rindukan Tuhan itu boleh terpuaskan oleh firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Bahkan Paulus dan Silas yang terpelenggu bisa bebas oleh kuasa puji. Dan benar bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, untuk menanggapi firman Tuhan yang maha kuasa ini, mari kita nyanyikan lagu pujian yang berkata, mulutku penuh dengan pujian. Karena menunggu, mari kita cek sound dulu. Masih ada sukacita? Yes. Oke, yes, terus ya. Masih ada sukacita? Yes. Haleluya.
itu baik atau tidak itu adalah Tuhan yang memutuskan. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah dalam kehendak-Nya. Dalam setiap doa kita memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita dan memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita, marilah kita naikkan lagu pujian segala perkara dapat utama. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkau adalah Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Karena berkat-Mu, Engkau telah menyertai kami dari malam kami beristirahat hingga pagi ini Tuhan. Kami di sini anak-anak-Mu berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih
Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Ini berkat kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami, apa yang Tuhan kami berikan besar atau kecil, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi perlebaran kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang di mana minggu depan akan ada pesta demokrasi Tuhan. Engkau berkati negara kami ini, berikan pemimpin yang terbaik buat negara kami. Berkati negara kami ini supaya negara kami dapat menjadi negara maju, bukan lagi berkembang. Berkati juga Tuhan pemimpin kami, berikan pemimpin yang terbaik Tuhan supaya dapat menuntun dan membangun negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Sugar Group Companies dari GPL, YLD, YLP, SIL. Engkau berkati Tuhan dalam setiap tanamnya, tebang hingga tebang giling. Engkau berkati supaya apa yang ditanam mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan buat perkabaran Injil melalui gereja, lembaga, dan yayasan Kristen yang ada di Sugar Group Companies Tuhan. Engkau berkati dari program yang sudah direncanakan supaya apa yang sudah direncanakan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat hati majelis dan program pelayanan Sugar Group Companies supaya gereja-gereja di dalam Sugar Group Companies menjadi lebih harmonis Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak ini Tuhan Yesus. Terlebih lagi untuk kelas 12, berikan mereka semua hikmat untuk dapat memilih jurusan untuk masa depan mereka Tuhan. Berkati juga kami sebagai pelajar, berikan kami hati dan mau datang kepadamu jika kami tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa mengerjakan sesuatu, tapi hanya karena Tuhan kami dapat melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan buat pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan sedang mencari pasangan hidup, supaya pemuda-pemuda ini dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan juga pasangan hidup yang terbaik dari pilihan Tuhan. Kita juga kami berdoa buat para lansia, berikan para lansia ini sukacita dalam masa tuanya, berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga berikan mereka hati yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya doa kami ini dapat Engkau terima dan kami akan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami